Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Berjumpa lagi dengan saya Ridwan Fadilah di channel Guru Ridwan. Jangan lupa sucikan hati, tanamkan rasa, lapangkan dada, besarkan jiwa. Sahabat Guru Ridwan dimanapun berada, dan juga sahabat-sahabat tim Padepokan Guru Ridwan dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri. Senasib, seperjuangan, seiman, setakwa, sebangsa dan setanah air. Horas. Dan doa saya untuk kalian semuanya, mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa dikasih kesehatan oleh Allah, dilancarkan rezekinya, dan juga selalu dipandang oleh Allah dengan penuh rahmat. Amin ya robbal alamin. Kali ini saya nyantai ini di Padepokan Guru Ridwan ya, bersama Kang Agus dan juga Kang Fajar. Dari mana ini Kang Agus? Kalau saya sendiri dari Kulon Progo, ini dari Progo, ya. Kecamatan Mendah, dan desanya di Mangkan. Oke, Ini silaturahmi ya, ini di tempatnya Pak Guru Ridwan, ini yang kedua ya Pak Guru, Iya. sudah kedua kalinya untuk di sini. Ternyata tempatnya enak, dingin banget ini di sini. Istilahnya itu tidak ada pembelajaran khusus, hanya ngobrol ngalor ngidul gitu Pak Guru. Enak. Monggo Mas Fajar, di mana tempatnya dan rumahnya gitu Mas Fajar, kalau mau mengisi Mas Fajar. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar. Untuk alamat rumah saya di Kulon Progo, Yogyakarta begitu. Ini ada acara ngobrol santai bersama Pak Guru Ridwan dan Mas Agus begitu. Moga Mas Agus. Ya, kita ngobrol santai aja. Ya, ini ngobrol-ngobrol aja, ini mau tanya-tanya nanti seputar ilmu hikmah dan lainnya mungkin yang bermanfaat tentunya ya. Ini nanti membahas juga satu opininya atau apa yang lainnya nanti. Monggo Pak Guru, untuk bahasanya mau dimulai dari ilmu hikmah dulu atau di satu opininya, nonton Pak Guru. Ya, kita ngobrol aja, intinya bahwa kalau kita berbicara ilmu hikmah, itu adalah ilmu yang mana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu namanya ilmu hikmah. Mendekatkan diri kepada Allah itu ya tentu saja dengan mengingat Allah melalui wirid-wiridnya. Misalnya ada hizib atau sholawat, itu kan dibaca dengan istiqomah, akhirnya kita kan selalu mengingat Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi itu sebetulnya ilmu hikmah seperti itu. Jadi nggak ada ilmu hikmah itu buat bangga-banggaan atau buat keren-kerenan, buat biar kelihatan sakti ya, buat kesombongan. Itu sebetulnya enggak. Caranya itu gini ya Pak Guru, kalau ilmu hikmah itu kan kebanyakan itu kalau orang kan, wah ini saya nggak mempan dibacok gitu ya Pak Guru ya. Itu gimana Pak Guru? Nah, itu sebetulnya ya itu tadi, ketika kita sudah dekat sama Allah, ya tentu kekuatan Allah bisa diminta. Kalau kita minta karena kita sudah dekat sama Allah, tentu saja kan Allah mengasihi, menyayangi kepada kita yang selalu mengingatnya. Karena Allah itu akan mengingat pada hamba-hambanya yang selalu mengingat Tuhannya. Nah, dengan cara seperti itu nanti punya hajat di dalam hati saja, misalnya punya hajat, kepengen dikasih kekuatan zahir batin, atau ya memiliki kelebihan misalnya, ya insya Allah Allah pasti akan memberikan kelebihan, atau bahasa lainnya ya kemuliaan. Itu kan ada Pak Guru, itu kalau apa ya, yang ilmu hikmah itu untuk istilahnya itu untuk tarik pusaka sendiri, itu bagaimana Pak Guru? Oh itu kalau tarik pusaka sih sebetulnya memang ada itu untuk tarik pusaka ya, ada sendiri. Tapi kalau saya di sini tidak mengijazahkan secara umum kalau untuk tarik pusaka, dan yang sekiranya nanti mudah untuk orang-orang yang jadinya
adigung adiguno itu tidak saya share di umum. Artinya kalau ijazah seperti itu ya harus memang misalnya ada orang yang datang kepengen minta ijazahan asma tersebut, itu saya langsung mengontrol orangnya. Saya lihat orangnya secara batin dan juga secara ya intinya dari hati. Nah, itu nanti kalau sekiranya orang itu kayaknya nggak pas untuk dikasih ijazah tarik pusaka atau misalnya untuk kekebalan dan yang sebagainya, itu tidak saya kasih karena nanti itu bahaya, akan hanya untuk sombong, pokoknya untuk petantang-petenteng seperti itu. Misalnya kalau untuk tarik pusaka sendiri itu kan ada cara khusus untuk pembelajarannya atau gimana Pak? Harus ada, mulai dari cara meradar bagaimana cara ngecek atau meradar, bahasa di Padepokan Guru Ridwan itu meradar, di radar gaib. Nah, setelah bisa merasakan baru nanti baca asma untuk tarik pusaka. Boleh pakai asma sir ataupun itu surat Al-Ikhlas itu juga bisa, walaupun sebetulnya itu surat Al-Ikhlas itu kan sebuah ayat yang memang di situ untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk beribadah, dan surat Al-Ikhlas itu untuk dipahami apa isinya, seperti itu sebetulnya. Cuman ketika kita sering membaca ayat-ayat Allah apapun, terus kemudian ketika kita memang sudah meyakini bahwa Allah itu pasti akan mengabulkan hajatnya, hanya dengan meminta keberkahan dari surat Al-Ikhlas misalnya ya, mohon saya untuk melihat sosok-sosok yang sebetulnya tidak bisa dilihat manusia, misalnya jin ataupun apa, atau meminta untuk mengambil pusaka dari gaib misalnya, itu ya nanti kalau memang diridhoi pasti bisa. Itu apa istilahnya, itu bisa dirasakan pakai tangan atau gimana untuk cara meradar kalau misalnya di suatu tempat itu ada benda pusakanya Pak? Cara mengeceknya gimana Pak? Jadi kalau di sini ya, kalau yang padepokan ini saya nggak tahu, tapi kalau saya itu di Padepokan Guru Ridwan itu yang saya kasihkan ke orang-orang yang memang belajar itu ya mulai dari nanti meditasi dulu, setelah bisa merasakan energi-energi alam ataupun energi ilahiyah yang hadir ke badan kita, nanti kita mulai menggunakan telapak tangan. Jadi misal di salah satu tempat kok ada pusaka atau ada gaibnya misalnya ya, nanti kalau di kayak gini ya nanti akan terasa di sini. Kalau berbentuk pusaka nanti di sini akan terasa kayak tertusuk-tusuk. Tapi kalau lain daripada pusaka, bisa jadi batu akik ataupun yang lainnya, itu nanti bisa di sini kayak dingin atau panas atau kayak ada angin, itu seperti itu. Nanti kalau sudah seperti itu tinggal kita baca asma untuk mewujudkan apa yang sudah dirasakan, energi yang sudah dirasakan. Misalnya ya Pak Guru, ini non sewu ya Pak Guru ya. Misalnya untuk ini kan saya belum pernah lihat ya, itu kalau untuk pembuktian pusaka itu kalau ada muncul itu terus ada batunya, kalau misalnya saya sendiri mau merasakannya itu bisa nggak Pak Guru? Itu Bisa. Saya sendiri gitu ya, harus seumur hidup itu bisa menyaksikan bahwa itu menarik benda gaib itu bisa diwujudkan gitu Pak Guru. Bisa, semua orang bisa sebetulnya, tinggal keyakinan. Kalau keyakinannya sudah bagus, terus kita bisa menyatukan antara pikiran, rasa, dan keyakinan itu disatukan, semuanya bisa. Bisa langsung dicoba atau gimana Pak Guru untuk malam ini, biar nanti pemirsa di rumah atau gimana, biar istilahnya itu kalau bermanfaat ya, untuk sekedar edukasi bahwa
penarian benda gaib itu memang ada gitu Pak. Monggo Pak. Ya nanti kita latihan, coba nanti kita latih bagaimana cara merasakan. Setelah itu nanti coba latihan tarik. Ya syukur-syukur nanti bisa ada yang terwujud. Yang walaupun tidak enak kita hanya Ya, latihan bagaimana nanti mencari usaha. ya mudah-mudahan nanti ada yang wujud gitu ya Pak gitu kan. Saya kan intinya itu belum pernah lihat dan kesini pengen apa ya istilahnya itu membuktikan kalau melihat kalau benar-benar itu dari gaib gitu Pak Guru. Monggo. Nyun sewu nggih Pak Guru Ya, sadaya nggih Pak. nanti kita latihan setelah nyantai-nyantai dulu gitu. Karena kan dari Bantul kan ya, Iya, betul Pak Guru, Pak Guru. paling tidak kan gigirnya bengkel. Jadi Saya sambil ngobrol dulu ya ini ya Pak Guru ya itu nanya itu kan energi gitu. ya agak sepanang las pikirannya kan gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu monggo Mas Fajar kalau ada yang ditanyakan. Mau tanya Pak Guru, proses penarikan itu awalnya gimana ini? Mungkin dari bacaannya atau gimana, atau tahu kalau di situ ada apa namanya, benda pusaka ataupun cara melihat energi apa di setiap benda pusaka itu, monggo Pak. Jadi gini, kalau orang yang sudah biasa meditasi, sudah biasa mengamalkan amalan-amalan yang memang khusus, itu nanti ketika berjalan dimanapun, kalau memang ada tempat-tempat yang mungkin sering disebut oleh masyarakat itu angker, itu pasti kita bisa merasakan kalau memang sudah biasa mengamalkan. Nah, seperti itu. Terus kemudian untuk latihannya sih seperti biasa, meditasi. Ada meditasi sufi namanya kalau bisa ya. Meditasi terate, kemudian pasung, kemudian sedekap. Setelah itu tinggal merasakan energi seperti itu. Nanti baru kalau pas misalnya pengen cari pusaka misalnya, mungkin nanti kan di tempat-tempat yang memang dirasa itu ada, itu baru kita ke sana, coba rasakan ada nggak. Kalau nggak ada ya nanti cari yang lain. Misal ada batu besar, barangkali di situ ada pusakanya atau ada energinya, nanti dirasakan. Kalaupun tidak di radar, kalau sudah biasa mengamalkan, sudah biasa meditasi, sudah biasa menyatukan antara pikiran, rasa dan keyakinan, itu cuman duduk aja kayak gini udah ada yang nanti ada energi yang datang, pasti terasa di badan. Itu baru kita cari sumbernya dari arah mana. Nah itu kalau sudah seperti itu baru nanti bisa dicoba, nanti bisa diwujudkan apa enggak energi ya, karena memang bisa bentuk pusaka apa. Tapi ada juga loh energi yang tidak bisa diwujudkan, itu ada juga. Tapi yang sering sih bisa diwujudkan, tapi memang ada, maksudnya sudah ditarik tapi tetap gak wujud. Untuk menjawab rasa penasaran saya, apakah malam ini bisa dilakukan begitu Pak? Bisa nanti kita praktek aja. Sabar itu. Sabar. Atau mungkin ini sebelum kita latihan, kita live menyapa teman-teman dulu. Ya. Ada berapa menit kayak gitu nanti, biar orang-orang yang biasa naik atau biasa datang di live itu mungkin biasanya kan menanti-nanti ini kok belum live ya. Live nanti sebentar gitu, nanti latihan gitu ya. Oke. Berarti malam ini untuk kali ini kita live aja dulu, nanti baru latihan ya. Kita tutup dulu. Oke, sahabat-sahabatku semuanya, untuk channel Guru Ridwan ataupun Padepokan Guru Ridwan, Dan ini ada satu Pak Guru, dan ini ada satu dengan Agus Petualang dan Pak Guru Ridwan. Ini kebetulan malam hari ini kita boleh bersama ya Pak Guru. Mudah-mudahan ini nanti saya selamanya nanti bisa untuk apa ya istilahnya itu
bisa menarik pusaka gitu ya Pak Guru ya, ini untuk belajar istilahnya lah sama Pak Guru gitu ya Pak Guru ya. Oke, Mohon jadi- bimbingannya gitu Pak Guru gitu ya. Jadi untuk sahabat-sahabat subscriber atau subscriber Guru Ridwan, Padepokan Guru Ridwan, jangan lupa juga mampir ke channelnya Agus Petualang dan Agus Official ya. Agus Petualang aja yang itu, yang Oke. Agus official nggak Iya. dipakai itu Pak. Oh ya, Iya. berarti Agus Petualang ya. Iya, iya. Nah, bisa mampir ke channel Agus Petualang seperti itu ya. Nanti subscribe, like, komen, dan share seperti itu. Nah, untuk Ada apa ya istilahnya itu, ada pesan khusus untuk pemirsa Pak Guru, monggo sebelum ditutup dan dimulai live-nya dulu biar pemirsa nanti apa ya istilahnya itu bisa meninggalkan apa ya pesan-pesan yang bermanfaat di kolom komentar gitu Pak Guru. Monggo. Aji ning rogo sangka busana, aji ning diri sangka lati. Itu yang harus kita pahami, karena dengan busana kita akan terlihat atau apa namanya, kita dibilang ya aji atau maksudnya bahasa dari lain aji apa itu, mulia. mulia. Jadi kalau orang misalnya kayak orang gila aja nggak pakai baju itu kan kelihatannya ya kotor, dekil, dan nggak karu-karuan. Ya. Nah, jadi nggak mulia, apalagi kalau wanita nggak pakai baju pasti nanti hidung belang langsung demak kan. Ini tadi aja lihat wanita Iya. cantik Mas Fajar lagi. Terus ada ya pemirsa yang Kemudian nggak sepaneng gitu aji pemirsa. neng, aji neng diri sokolati, kita akan jadi orang yang mulia, orang yang aji ataupun bermanfaat, dan juga apa ya bahasa lainnya, intinya mulia gitu ya. Kita bisa mulia itu karena dari latih ucapan. Maka kita harus menjaga ucapan ketika melihat orang yang sekiranya di situ orang yang bersalah, orang yang kadang tingkah lakunya tidak bagus, kita tetap harus menjaga ucapan dengan baik, karena lisan ini mudah sekali untuk memasukkan atau menjerumuskan kita ke neraka, tapi juga lisan ini mudah untuk kita masuk surga. Jadi tergantung lisan ini digunakan bagaimana. Kalau digunakan untuk ibadah, zikir, wirid, baca Al-Quran, baca sholat, tentu saja nanti jalannya untuk menuju surga. Tapi kalau digunakan untuk menjelek-jelekan orang, menjatuh-jatuhkan orang, ataupun menzalimi orang, ya, membuka aib orang, itu pasti nanti kita akan jatuh ke jurang neraka seperti itu. Maka kita harus paham dengan aji neng rogo saka busana, aji neng diri saka lati, seperti itu. Oke, siap. Kita live dulu, ini saya sudahi dulu ya. Salam Padepokan Guru Ridwan dan juga Horas.